Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pada bab Faslun Asbabut Tayammum. Qala al-muallif rahimahullah, Faslun Asbabut Tayammumi thalathatun. Fasal sebab-sebab melakukan tayamum itu ada 3. Jadi sebab-sebab seseorang dibolehkan bertayamum apabila terdapat 3 hal. Yang pertama, faqdul ma', tidak ada air. Jadi jika tidak ada air, maka beralih ke tayamum. Kemudian yang kedua, al-maradu, karena sakit. Karena sakit. Misalkan kalau seandainya dia menggunakan air akan memperparah sakitnya. Nah, kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab bolehnya melakukan tayamum adalah air tersebut dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang dimuliakan oleh agama, yang sedang kehausan. Nah, misalkan kita punya air hanya seember, sumur kering, tidak ada air kecuali 1 ember. Nah, 1 ember ini cukup untuk memberi minum, misalkan beberapa puluh kambing yang kehausan. Nah, jadi kita mendahulukan mereka, kambing yang dimuliakan oleh syariat, untuk menjaga nyawanya. Nah, maka mereka lebih didahulukan ketimbang bersuci. Paham? Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Lihat kitabnya halaman 141. Pertama, definisi tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, disertai dengan niat sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, jadi tayamum ini adalah kita mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu suci, debu yang suci. Nah, jadi debu, jangan dengan tanah yang lembab, yaitu menggunakan debu yang suci sebagai ganti daripada wudhu. Nah, karena tadi pertama karena tidak ada air, atau karena dia sakit, atau air ini untuk memberi minum binatang yang dimuliakan yang sedang kehausan. Maka di sini kita beralih ke tayamum. Karena adanya uzur yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat, yang menghalangi penggunaan air. Paham definisi tayamum? Saya ulangi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, disertai dengan niat sebagai pengganti daripada wudhu atau mandi wajib. Karena adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat yang menghalangi penggunaan air. Kemudian dalil disyariatkannya tayamum
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an," jika kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yaitu tanah yang suci. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ammar bin Yasir, ia berkata, aku pernah junub dan tidak menemukan air. Jadi beliau pernah junub dan tidak menemukan air. Lalu apa yang beliau lakukan? Lalu saya berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Jadi Ammar bin Yasir, beliau berguling di atas tanah. Beliau mengira bahwasanya tayamum, cara tayamum untuk mandi junub adalah dengan mengusap atau dengan mengenakan semua anggota badan itu terkena debu, sehingga beliau berguling di atas tanah. Kemudian aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita tentang apa yang sedang beliau alami. Maka beliau bersabda, Inna kana yakfika an tadriba biyadaikal ard. Rasulullah mengatakan, cukuplah bagimu memukulkan kedua tangan ke tanah. Jadi apa yang engkau lakukan wahai Ammar salah. Tapi kalau kamu mau bertayamum, cukup bagimu dengan memukulkan kedua tanganmu ke tanah. Caranya begini. Nah, kita memukulkan kedua tangan di tanah, yaitu di debu. Nah, kalau tanah seperti ini dia lembab, tidak ada debunya, maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Harus ada debunya yang kering. Kemudian kata Rasulullah, cukup bagimu wahai Ammar, engkau memukulkan kedua tanganmu ke tanah, nah, ke debu, lalu meniupnya. Setelah dipukulkan ke tanah, ditiup terlebih dahulu. Paham ini? Kita meniup supaya jangan terlalu banyak yang menempel di wajah. Tiup dulu. Kemudian setelah meniupnya, thumma tamsah bihima wajhaka wa kaffaik. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu itu wajah dan kedua tangan. Jadi tayamum itu yang dibasuh, yang diusap apa? Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Nah, perbedaan nanti para ulama, apakah mengusap kedua tangan dari ujung jari sampai siku atau hanya mengusap ujung jari sampai pergelangan. Ini terjadi khilaf antara para ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain, bahwasanya mengusap kedua tangan dalam tayamum itu sampai siku. Dalam mazhab Imam Syafi'i sampai siku, mengusap sampai sini, kemudian baru terus gini, yang ini. Paham? Nah, kemudian apa namanya? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu dianjurkan dalam bertayamum dengan mengambil 2 kali atau dengan memukul tanah 2 kali. Pertama untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Kira-kira bisa difahami maksudnya? Nah, lihat caranya begini. Nah, kita memukul tanah, setelah itu kita tiup. Setelah tiup, usap wajah kita. Usap, kemudian kita ambil yang kedua kali untuk tangan kita. Gini. Nah, ini terus yang ini. Jadi, nah, ini untuk ini.
Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sa'idu thayyibu wudu'ul muslim." Tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Jadi tanah yang suci itu adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim. In lam yajidil ma', jika ia tidak mendapatkan air. Asyara sinin, baik selama 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun tidak ada air untuk bersuci, air ini hanya cukup untuk minum atau cukup untuk masak, tapi tidak cukup untuk bersuci, maka boleh dia bersuci menggunakan debu walaupun 10 tahun untuk mandinya, misalkan untuk mandi besar atau untuk pengganti wudu. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian bagaimana hukum tayamum? Tayamum hukumnya berbeda sesuai dengan keadaan. Jadi hukum tayamum itu dapat berbeda sesuai dengan keadaan. Pertama, hukumnya wajib. Kapan tayamum itu diwajibkan? Yaitu bagi orang yang tidak mampu menggunakan air. Kalau seandainya dia menggunakan air akan memperparah sakitnya, atau kalau dia menggunakan air akan mengakibatkan kematian, maka di sini wajib bagi orang tersebut bertayamum. Jangan nekat untuk berwudu, karena akan mengakibatkan kemudaratan, mencelakai dirinya atau menyebabkan kehilangan nyawa. Maka di sini wajib dia bertayamum. Kemudian hukum yang kedua, boleh. Kapan dibolehkan? Yaitu orang yang bertayamum di awal waktu sholat. Jadi dia tidak mendapatkan air. Dia tidak mendapatkan air. Dan menurut prasangka terkuatnya, air itu nanti akan datang di akhir waktu sholat. Air akan datang di akhir waktu sholat. Maka di sini boleh dia bertayamum. Kalaupun dia misalkan mau menunggu waktu datangnya air di akhir waktu sholat, ini tidak masalah. Tapi di sini boleh dia bertayamum. Kemudian berikutnya pokok-pokok tayamum dalam mazhab Syafi'i. Ini ada sekitar 6 masalah. Jadi pokok-pokok tayamum dalam mazhab Syafi'i ada 6 masalah. Masalah pertama, fungsi dari tayamum itu apa? Nah, apa fungsi dari tayamum? Dalam mazhab Imam Syafi'i, perhatikan, tayamum berfungsi sebagai mubih, hanya sebagai pemberi izin atau untuk dibolehkan melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian, bukan sebagai pengangkat hadas. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Fungsinya sebagai mubih, yang membolehkan atau yang memberikan izin bagi kita untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Seperti sholat, disyaratkan kita harus suci, atau tawaf, atau menyentuh mushaf, atau membawa mushaf. Nah, jadi beda. Kalau wudu fungsinya apa? Mengangkat hadas. Mandi wajib fungsinya apa? Mengangkat hadas. Tapi kalau tayamum tidak mengangkat hadas, tapi mubih lissalah, atau supaya boleh kita menunaikan sholat. Nah, jadi artinya tayamum tidak mengangkat hadas secara permanen sebagaimana wudu atau mandi wajib, tetapi hanya memberi izin atau membolehkan untuk sementara untuk beribadah selama sebab penggantiannya masih ada. Misalnya tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Faham fungsi tayamum?
Kalau fungsi wudu apa? Mengangkat hadas. Kalau fungsi tayamum apakah mengangkat hadas? Tidak. Untuk supaya kita diperbolehkan melakukan ibadah yang mensyaratkan kesuci. Apa saja ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat, tawaf, membaca Quran, memegang atau menyentuh Quran, membawa Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini beda antara tayamum dengan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kapan waktu pelaksanaan? Masalah yang kedua. Nah, ini waktu pelaksanaannya. Untuk sholat fardu, tayamum hanya boleh dilakukan setelah masuk waktunya. Jadi tayamum dilakukan untuk sholat fardu dilakukan setelah masuk waktunya. Misalkan sekarang kita mau sholat zuhur. Apakah boleh kita bertayamum sebelum 30 menit, 20 menit, 10 menit sebelum zuhur? Boleh enggak? Kita mau persiapan supaya kita naik musholla misalkan. Boleh enggak? Kalau untuk sholat, dalam mazhab Imam Syafi'i, ini belum tiba waktunya. Jadi untuk sholat fardu, setelah tiba atau setelah masuk waktunya. Kenapa? Karena tayamum ini kan untuk mubih lis sholah, untuk diperbolehkan sholat. Maka kalau belum masuk waktu sholat, maka tidak sah tayamumnya. Kecuali kalau kalian misalkan 30 menit sebelum sholat, kalian tayamum dulu. Untuk apa? Supaya saya sholat sunnah atau untuk membaca Quran. Paham? Untuk membaca Al-Quran atau untuk sholat sunnah. Kemudian nanti pas tiba waktu sholat, maka kalian tayamum untuk kedua kalinya. Faham ini? Faham tidak ini? Nah. Jadi beda. Kalau wudhu boleh enggak? Kalian wudhu sekarang sampai subuh tidak batal-batal, boleh enggak? Boleh. Kalau tayamum, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Nah, tapi boleh untuk beberapa sholat sunnah. Jadi tayamum itu boleh untuk beberapa sholat sunnah. Misalkan kalian tayamum sekarang, terus kemudian melakukan sholat sunnah, boleh. Beberapa sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat fardu, hanya satu waktu saja. Kalau untuk sholat zuhur, sudah. Misalkan tidak batal-batal sampai asar, maka untuk sholat asar, tayamumlah lagi. Ini waktu pelaksanaan tayamum. Kemudian, masalah yang ketiga, cakupan penggunaannya. Ini udah saya jelaskan tadi, cakupan penggunaannya. Yang pertama, satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Jadi, satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Setelah sholat fardu selesai, ia wajib memperbaharui tayamumnya untuk sholat fardu berikutnya. Adapun untuk sholat sunnah, membaca Al-Quran, tawaf, dan ibadah lain yang butuh kesucian, nah, satu tayamum dapat digunakan berulang kali selama belum batal untuk hal-hal yang sunnah. Paham ini? Kemudian masalah yang keempat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? Semua atau segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jadi semua yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Nah, seperti keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Ini kan membatalkan wudhu dan juga membatalkan tayamum. Kemudian hilang akal, entah karena tidur lelap atau karena pingsan atau hal lainnya. Maka membatalkan wudhu dan membatalkan tayamum. Kemudian yang ketiga, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya dengan syahwat dan lain-lain. Nah, ini termasuk pembatal wudhu dan pembatal tayamum. Nah, kemudian tambahan untuk tayamum, selain itu tayamum juga batal dengan hilangnya uzur, 3 uzur yang kita sebutkan tadi. Nah, ada air, maka tayamumnya ada air atau sudah sembuh dari sakitnya, maka
hilanglah uzur tayamum, maka wajib menggunakan air. Atau misalkan airnya cukup untuk wudu dan cukup untuk memberi minum binatang yang dihormati atau yang dimuliakan, maka di sini wajib dia berwudu. Kemudian masalah yang kelima, objek yang digantikan oleh tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu untuk mengangkat hadas kecil dan pengganti mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Maka seseorang yang junub boleh bertayamum bila tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya, sebagaimana seorang yang berhadas kecil. Jadi yang digantikan oleh tayamum ini adalah apa? Mandi wajib dan wudu untuk apa namanya? Wudu yang untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian masalah yang keenam, media yang digunakan. Apa yang digunakan untuk bertayamum? Tayamum harus menggunakan sa'idun thayyibun. Apa itu sa'idun thayyibun? Yaitu permukaan bumi yang suci. Permukaan bumi yang suci. Misalkan debu yang ada di atas tanah, atau termasuk di dalamnya tanah yang berdebu, atau pasir yang berdebu, serbuk batu, misalkan pecahan-pecahan batu, ada serbuknya, atau permukaan bumi lain yang berdebu, misalkan di apa saja, ada batu, di atas batu, misalkan di atas keramik, banyak debu, selama debunya suci, maka boleh. Nah, kalau tepung boleh enggak? Tidak boleh menggunakan tepung. Kemudian tidak sah tayamum dengan logam murni, logam atau kayu yang licin, kayu terus tidak ada debunya, kaca yang tidak ada debunya, atau benda-benda najis, tidak boleh bertayamum. Faham sampai di sini? Penting ini. Jadi harus faham masalah tayamum ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan sebab-sebab seseorang dibolehkan bertayamum dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab-sebab disyariatkan tayamum, pertama, tidak ada air. Nah, tentu kalian sudah berusaha mencarinya. Nah, jadi jangan sampai tidak ada air di dalam rumah, kemudian tidak berusaha mencari. Siapa tahu di luar ada air. Tapi kalau misalkan air itu ada dan masih bisa dijangkau, misalkan kayak di sungai, maka wajib dia mencari air atau mengambil air ke sungai. Tapi kalau seandainya tempatnya terlalu jauh, kalau seandainya kita ke sana dan akan keluar waktu ibadah, waktu sholat, maka tidak perlu. Boleh diganti dengan tayamum. Atau membahayakan, misalkan kalau dia ke sana nanti akan membahayakan jiwanya, ada binatang buas atau hal-hal yang lain, ada perampok dan seterusnya, maka di sini jangan dia menyusahkan dirinya sendiri, boleh dia bertayamum. Nah, jadi ketika dia sudah berusaha dan tidak membahayakan dan tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum. Dalilnya sudah kita jelaskan. Kemudian kalau seandainya misalkan air itu ada tapi harus dibeli. Jadi air banyak tapi dijual. Jika memungkinkan atau jika air tersebut dijual dengan harga yang wajar, ya seperti di hari-hari biasa, bukan dengan harga yang tinggi, maka wajib dia membelinya. Kalau dia punya uang dan harganya tidak berlebihan, maka wajib dia membelinya. Kalau dijual dengan harga yang wajar. Kalau harga air ini sangat memberatkan, terlalu tinggi, maka tidak wajib membelinya dan diperbolehkan bertayamum. Kemudian yang kedua, hal-hal yang sebab-sebab dibolehkan tayamum adalah sakit. Lihat halaman 145. Yang kedua adalah sakit. Apabila seorang dalam keadaan sakit dan penggunaan air dikhawatirkan akan memperparah sakitnya. Kalau seandainya dia menggunakan air akan
memperparah sakitnya, akan lebih parah, atau memperlambat proses penyembuhannya, akan memperlambat proses penyembuhannya, atau bahkan membahayakan nyawanya. Kalau bersentuhan dengan air ini akan menyebabkan kematian, maka ia diperbolehkan bertayamum meskipun air tersedia air banyak, tapi membahayakan. Dia demam tinggi, misalkan dokter mengatakan kalau menyentuh air dingin maka akan menyebabkan kematian atau proses penyembuhannya akan terlambat, maka boleh dia bertayamum meskipun air tersedia. Catatan penting, kekhawatiran ini harus didasarkan pada salah satu dari beberapa hal berikut. Artinya, dia boleh bertayamum apabila kekhawatiran ini didasarkan pada salah satu hal berikut ini. Misalkan, keyakinan pribadi yang kuat berdasarkan pengalaman. Misalkan, saya kalau menyentuh air dingin, ini akan menyebabkan atau memperlambat proses penyembuhan saya. Ini berdasarkan pengalamannya. Jadi biasa saya kalau sakit ini tidak berani sentuh air. Saya kalau sentuh air pingsan atau apa misalkan. Nah, ini berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Kalau dia menderita sakit ini, kalau menyentuh air akan menyebabkan tambah parah. Maka di sini tidak boleh dia berwudu, harus bertayamum. Atau alasan yang kedua, keterangan dari dokter atau tenaga medis yang terpercaya. Dokter mengatakan, Anda penyakit ini jangan dulu menyentuh air. Karena kalau menyentuh air pada anggota badan ini akan memperlambat proses penyembuhan atau akan menyebabkan begini-begini. Nah, kalau menurut dokter dan dokter mengatakan seperti itu, maka di sini boleh kita bertayamum. Yang ketiga, ada indikasi nyata bahwa penggunaan air akan mendatangkan mudarat yang serius. Nah, ini juga yang ketiga. Maka dengan demikian, meskipun air tersedia, apabila penggunaannya terbukti membahayakan atau memperlambat proses penyembuhan, maka tayamum menjadi pilihan yang sah dan diperbolehkan secara agama. Nah, nanti penjelasan berikutnya kalian baca sendiri. Kemudian halaman 147, sebab yang ketiga. Sebab-sebab diperbolehkan bertayamum yang ketiga adalah air dibutuhkan untuk memelihara kehidupan hewan yang dimuliakan. Nah, kalian punya air, tapi terbatas hanya untuk memberi minum binatang yang kalian pelihara. Seperti misalkan, kambing, sapi. Nah, tapi kalau binatang yang tidak dimuliakan, seperti babi, tikus, maka ini kalian wajib berwudu. Paham? Nah, sebab yang ketiga adalah air dibutuhkan untuk memelihara kehidupan hewan yang dimuliakan. Apabila seseorang hanya memiliki air dalam jumlah terbatas yang tidak cukup untuk digunakan berwudu, namun masih memungkinkan untuk menyelamatkan nyawa makhluk yang dimuliakan oleh agama, oleh syariat, seperti manusia, hewan ternak, atau hewan peliharaan yang halal, maka yang wajib dilakukan adalah mendahulukan penggunaan air tersebut untuk kebutuhan minum atau menjaga kehidupan binatang tersebut. Dalam kondisi demikian, kewajiban bersuci dengan air gugur. Dan sebagai gantinya, ia diperintahkan untuk bertayamum. Jadi kalian punya air 1 botol. 1 botol bisa untuk berwudu? Bisa. Tapi kalau seandainya kalian pakai berwudu, nanti anak kalian pingsan, kehausan. Maka kalian beralih ke tayamum. Jelas ini? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.